Selamat datang, selamat bergabung di kelas IPS hari ini 23 Agustus 2021. Walaupun ini les terakhir, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar terus demi masa depan, ya kan? Nah, agar aktivitas belajar kita hari ini sungguh bermanfaat untuk kita semua, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bawa doa ya nakku ya? Isabel, Bu. Oke, silakan Nak Isabel. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkatikanlah kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajari guru kami. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya kepada Isabel ya yang sudah membawakan doa kita pagi menjelang siang ya. Ibu lihat belum hadir semua ya? Satu lagi izin, Bu. Siapa itu sayang? Nadine, Bu. Nadine ya. Oke. Apa alasannya sayang? Tes swab ya, Bu. Oh, tes swab. Semoga kita doakan hasilnya yang terbaik gitu ya nakku ya. Ya, sebelum kita mulai, kita ice breaking. Nah, ice breakingnya, badan kita ini bagai alat tulis untuk menuliskan angka yang ibu sebutkan. Paham ya? Paham, Bu. Kita mulai ya sayang ya. Silakan dituliskan angka 0. Angka 1. Oke, angka 2. Angka 3. Angka 4. Angka 5. Iya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya ingin mengetahui emosimu, perasaannya saat ini ya. Silakan lihat di layarnya. Saya pakai dengan fitur Vol Zoom Meeting ya. Silakan. Iya, hari ini ceria mendominasi ya. Wih, ada juga yang stres ini. 28 ya, satu orang lagi. Iya, terima kasih ya. Semuanya kamu sudah menunjukkan, menebak emosimu hari ini seperti apa. Dari 28 kamu yang hadir di sini, 12 orang itu ceria. Ada stres 3 orang teman-temanmu, nakku. Kemudian ada yang sedih 1 orang. Ada yang sudah bosan 1 orang. Nah, sekarang siapa yang mau berbagi pendapatnya agar teman-temanmu yang stres, yang sedih, kemudian yang bosan, nah mereka bisa mengatasi itu dengan baik. Siapa yang mau berbagi? Ayo silakan nakku. Boleh di kolom chat, boleh juga secara langsung. Berpikir positif. Bagus. Ada lagi? Mendekatkan diri kepada Tuhan, Bu. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kata Prenkil. Iya. Ada lagi nakku? Mencoba hal-hal baru, Bu. Iya. Iya, semangat. Ada di membuat kolom chat si Febri. Jadi buat kamu anak-anak saya yang merasa emosinya masih negatif, maka coba praktekkan dulu yang disampaikan temanmu yang tadi ya. Semoga kamu bisa melalui itu dengan baik. Oke, terima kasih sayang untuk pendapatnya. Ya, hari ini kita masuk materi baru, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi submateri kita adalah potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Ibu akan nanti membagikan kelompok dalam breakout room Zoom meeting. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, nakku? Kamu bisa memahami sumber daya alam berupa hutan. Kamu bisa menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kamu bisa mempresentasikan hasil diskusi tentang potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Nah, potensi atau kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu kan begitu banyak. Ada udara, tanah, air, hutan, tambang, dan laut ya.
Nah, ini adalah video interaktif ya, agar kamu mengenal hutan. Silakan disimak ya. Hutan adalah suatu hamparan lahan yang hampir seluruhnya pepohonan dalam kesatuan alam lingkungannya. Satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi jenis hutan itu berdasarkan fungsi ada hutan konservasi, ya, hutan konservasi ini dia. Kemudian kita klik ke bawah ini, kita drag ya, ada hutan. Apa lagi sayang? Hutan lindung, Bu. Iya, Hutan hutan lindung, Bu. lindung, ya. Kemudian ada hutan Produksi. produksi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan jenis tanamannya. Kemudian reklamasi. Usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi sesuai bentukannya, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum kita berkelompok supaya lebih fokus, teknik stop dulu. Bernapas dengan penuh kesadaran. Ayo silakan semuanya ambil sikap yang tenang. Ya, silakan tutup matanya. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik napasnya lagi dalam-dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik napasnya lagi. Kemudian keluarkan perlahan-lahan. Nah, berikutnya, nah dalam LKPM itu ya ada soal nomor 4. Nah, kamu simak video di sana, ada video seorang menjadi pahlawan penghijauan dan di sini ada 2 video ya. Jadi kamu sebagai murid, contoh yang bisa kamu lakukan mengurangi kerusakan hutan itu seperti apa. Nah, silakan nanti itu kamu buat, terserah kreativitasmu ya, minatmu. Apakah bentuk poster, infografis, video, lagu dan sebagainya atau mind map, terserah ya. Nanti ini menjadi tugas keterampilan pribadinya. Jadi nanti silakan diupload di Google Classroom. Nah, sekarang saya bagikan kelompoknya. Halo kelompok 2. Oh, halo Bu. Halo Bu. Semangat ya sayang ya. Baik Bu. Ini kerjasamanya mantap. Kelompok siapa yang akan maju duluan ya? Silakan. Kami Bu, kelompok 1 Bu. Oke, silakan aku Ezekiel. Selamat pagi menjelang siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ezekiel Silitonga, Hans Kenzo Simbolon, Eklesia Simatupang, dan Stefano Nevrapinem ingin mempresentasikan tentang berdaya. Saya izin saya Bu. Oke sayang ya. Nomor 1, dengan menggunakan bahasamu sendiri, jelaskanlah perbedaan hutan dan kawasan hutan. Hutan adalah suatu ekosistem berupa lahan yang isinya meliputi sumber daya alam hayati dan merupakan habitat alami dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu dari hutan yang dilindungi dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan karena ada banyak jenis flora dan fauna yang langka maupun tidak agar tetap dilestarikan. Kalimantan dengan luas hutan 40,8 juta hektar.
2. Apa potensi sumber daya alam hutan di daerahku? Kayu diperlukan untuk kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas, di mana diambil dari alam yang salah satunya berada di Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Karo. 2. Rotan. Rotan diperlukan untuk kegiatan komersil dalam bentuk kegiatan menganyam rotan seperti furniture, tikar, dan bahan souvenir lainnya. Bahan baku rotan diambil dari salah satu hutan yang berada di Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan di Langkat. 3. Kemenyan. Kemenyan, tumbuhan yang endemik atau jarang ditemukan di suatu daerah dan digunakan untuk pembuatan dupa, campuran rokok, parfum, obat-obatan, dan kosmetik. Bahan baku kemenyan diambil dari hutan alam di daerah Tapanuli. 4. Madu lebah. Madu lebah digunakan untuk kesehatan, salah satunya menjaga imun tubuh. Bahan baku madu lebah ini diambil dari salah satu hutan alam di Pakpak Barat, Desa Kutamria, yang menangkarkan lebah trigona. 5. Getah pinus. Getah pinus dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kosmetik, cat, minyak antiseptik, dan farmasi. Bahan baku getah pinus diambil dari salah satu hutan alam di Desa Parsing Buranpua, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan yang terakhir 6. Anggrek. Tanaman hias yang indah dan nilai jualnya sangat tinggi. Sumatera Utara banyak terdapat tumbuhan anggrek yang tumbuh di hutan alam, baik tumbuh di pohon inangnya atau di tanah. Tumbuhan anggrek ini sebagian ditemukan di hutan alam yang berada di hutan Gunung Sinabung, hutan Leuser, dan hutan Barumun. 3 taman nasional di Sumatera yang menjadi warisan dunia UNESCO saat ini terancam punah. Jika kamu sebagai pejabat di daerah Sumatera, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi. Kedua, melindungi dan menjaga habitat di hutan. Ketiga, menerapkan sistem tebang pilih. 4. Menerapkan sistem tebang tanam. 5. Melakukan penebangan secara konservatif. 6. Mencegah kebakaran hutan. 7. Tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Dan yang terakhir nomor 8, tidak membuang sampah di hutan. Teman-teman, adakah yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1? Silahkan teman-teman, bila ada pertanyaan, kami akan berusaha menjawabnya. Sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Hebat, luar biasa jawabannya ya. Silakan yang akan maju kelompok berikutnya. Kelompok 6, Bu. Ya, silakan sayang, kelompok 6. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi nanti setelah diperbaiki, nah itulah yang kamu upload di GC ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ya. Ya, luar biasa, hebat juga ya. Selamat pagi Ibu Guru, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas IPS kami mengenai sumber daya alam hutan. Kelompok 5 bagus sekali, Bu. The best, Bu. Terlebih juga, Bu, desain-desain untuk kelompok 5 keren, Bu, desainnya, Bu. Menarik. Presentasinya jelas, Bu. Kelompok 5 editannya keren, Bu. Ya, Bu, keren. Begitulah presentasi kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan ya untuk kelompok 5. Iya, bagus sekali, luar biasa ya. Mari kita saling membangun komunikasi yang baik, positif ya. Diapresiasi, dikasih penghargaan jika temannya punya karya yang baik, punya ide gagasan yang bagus ya. Oke, 1 menit aja kita refleksi. Bagaimana perasaannya selama pembelajaran hari ini? Ayo, silakan aku. Menyenangkan. Pada hari ini saya mengetahui perbedaan hutan dan kawasan hutan. Cara melestarikan hutan udah tahu, menambah ilmu. Iya, ya. Jangan merusak hutan, senang bahagia. Pembelajaran IPS sangat seru dan menyenangkan. Senang, seru Bu, seru menambah ilmu.
mengetahui hal baru. Saya belajar lebih banyak tentang hutan-hutan di Indonesia. Berpengalaman seru. Iya, menambah pengetahuan bagus banget dan memahami materi. Menambah ilmu tentang melestarikan hutan. Semangat Bu. Oke, terima kasih anakku ya. Ibu juga sangat senang, sangat bahagia. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya sepanjang kita belajar IPS ini ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa Angelus. Kita sama-sama mengambil sikap yang baik untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan Lip. Dadah. Terima kasih Bu. Sama-sama sayang. Adapun refleksi saya dalam aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, pada saat perencanaan saya harus melakukan beberapa hal, diantaranya pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid dan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, harus memerhatikan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan untuk menentukan strategi pembelajaran diferensiasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran, seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Setelah semuanya dapat didiagnosa dan ditentukan dengan baik, maka saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pada tahap perencanaan ditemukan beberapa kesulitan dalam memilih dan memposisikan langkah-langkah kegiatan berdiferensiasi dan penggunaan keterampilan sosial emosional yang tepat untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada murid. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas, murid tampak sangat antusias, bersemangat, dan sangat menikmati proses pembelajaran. Semakin memahami potensi yang ada pada diri mereka, murid juga semakin dapat mengatasi masalahnya dengan lebih tenang. Mereka sudah dapat mengendalikan diri dan mengelola emosi. Murid lebih terbuka di dalam mengungkapkan perasaannya. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, membantu saya untuk menciptakan lingkungan belajar dengan iklim yang menyenangkan, efektif, kondusif, dan kreatif. Seperti halnya tujuan pendidikan adalah menjadikan anak menjadi well-being. Hal ini berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya. Murid umumnya kurang mampu mengendalikan hasrat diri untuk lebih bersikap tenang dalam belajar, dan juga pemahaman potensi diri masih belum maksimal. Rencana perbaikan di masa mendatang berdasarkan hasil nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas 7I SMP Swasta Santo Thomas 1 Medan, diperlukan perbaikan di masa mendatang antara lain: 1. Pentingnya pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, penyusunan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional penting untuk semua orang. Oleh karena itu, perlu kolaborasi dengan rekan sejawat atau komunitas praktisi. 3. Pembelajaran sosial emosional penting dalam menumbuhkan kesadaran penuh untuk dapat sadar terhadap apa yang dilakukan dan dikerjakan. 4. Komitmen dan konsisten untuk terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. 5. Ketika mengimplementasikan, maka perlu mempertimbangkan manajemen waktu dan pemilihan metode keterampilan sosial emosional yang tepat dan efektif. Demikianlah hasil refleksi saya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.